Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya calon guru penggerak dari Kabupaten Goa atas nama Jumriyati. Saya akan melakukan coaching bersama dengan Ibu Aksari Pujianti Sam sebagai coach saya dan diamati oleh Pak Naim, Pak Abdul Naim sebagai pengamat. Adapun kasus yang akan kami bahas, yang akan saya bahas yaitu kasus pertama. Ya, sebelumnya saya akan membacakan dulu kasus pertama ini, yaitu Anda memperhatikan seorang murid yang tidak mau bekerja sama dengan teman-temannya. Dia selalu memiliki alasan, seperti tidak cocok dengan teman-temannya atau dengan alasan lain. Dia memilih bekerja sendiri dengan mengumpulkan tugasnya sendiri. Hasil yang dikumpulkan secara mandiri itu selalu bagus. Bagaimana Anda menyikapi hal ini? Ya, baik. Saya akan memulai proses coaching. Saya sebagai coach dan Ibu Aksari sebagai coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak, Aksari, ayo kemari. Waalaikumsalam. Iya, Bu. Ada apa, Bu? Ayo coba duduk di dekat Ibu. Iya, Bu. Baik, Bu. Ya, saya perhatikan akhir-akhir ini anak Aksari ini tidak mau bekerja sama dengan temannya dalam tugas kelompok. Kira-kira bisa diceritakan apa masalahnya? Iya. Masalah utama dari ini timbul dari diri saya sendiri, Bu. Kenapa saya tidak bisa bekerja dalam kelompok? Karena memang saya tidak bisa belajar dalam kondisi yang ribut atau bising. Saya memang lebih senang belajar jika saya sendiri, karena saya bisa lebih konsentrasi dan lebih fokus mengerjakan apa yang menjadi tugas dari guru, Bu. Oke, itu masalahnya ya, Nak. Lalu Iya, untuk pertemuan hari ini, apa tujuan yang ingin kamu capai dari pertemuan ini? ya tujuannya, Bu, mungkin ini salah satu bentuk perhatian Ibu kepada saya. Mungkin dari pertemuan ini saya juga bisa merubah pola belajar saya, gaya belajar saya, sehingga bisa bekerja dalam kelompok. Oke, lalu menurut Ananda Aksari, kira-kira apa saja ukuran keberhasilan dari pertemuan ini? Apa indikator keberhasilan yang akan didapatkan dari pertemuan ini? Ya, ukurannya itu, Bu, tadi masalah saya kan saya memang tidak bisa belajar dalam keadaan yang ribut atau bising. Saya lebih senang belajar dalam keadaan yang tenang sendiri. Mungkin setelah pertemuan dengan Ibu, saya sudah bisa beradaptasi, merubah pola belajar saya sehingga yang tadinya saya bisa belajar, saya hanya senang belajar sendiri, itu bisa membuka diri untuk bisa bersama-sama belajar dengan orang lain. Itu jika saya sudah bisa melakukannya, Bu, itu berarti pertemuan kita hari ini itu sudah berhasil. Oke, mudah-mudahan ya tercapai ya. Baik, anakku Aksari, kira-kira coba renungkan sekali lagi. Kira-kira apa sih kelebihan kamu yang sebenarnya kamu miliki untuk dapat menjalin kerjasama dengan orang yang lain atau dengan temanmu yang lain? Coba pikirkan, karena kalau saya lihat kamu sebenarnya punya potensi untuk bisa bekerja sama dengan temanmu yang lain. Iya. Ayo, Nak. Apa ya, Bu? Kelebihan saya itu saya bisa sebenarnya, Bu, berkomunikasi dengan baik. Saya bisa berkomunikasi dengan baik bersama orang lain. Kemudian dari berkomunikasi itu saya juga bisa memimpin diskusi dibanding belajar bersama-sama orang lain. Apalagi kalau teman-temannya hanya
Tapi kelebihan saya itu tadi Bu, saya bisa berkomunikasi dengan baik dan saya juga bisa memimpin diskusi. Bagus. Iya Bu. Kalau saya melihat kelebihan kamu, pasti kamu bisa menyelesaikan masalahmu ini. Oh ya, apa kira-kira lagi kelebihan yang kamu miliki? Coba di explore apa kira-kira, karena saya yakin kamu masih punya kelebihan yang banyak lebih dari itu untuk dapat menjalin kerjasama dengan orang yang lain. Iya, saya Bu orangnya itu bisa menerima saran, bisa menerima kritik, dan itu bisa saya jadikan sebagai motivasi untuk memperbaiki diri saya, terkhusus dalam proses pembelajaran. Ya, kalau saya melihat kelebihan yang kamu miliki, sebenarnya ini akan menjadi potensi kamu sebenarnya untuk dapat menjalin kerjasama dengan temanmu yang lain. Tapi kenapa selama ini kamu tidak dapat menjalin kerjasama dengan orang lain? Apakah ada kendala yang kamu hadapi? Ya itu tadi Bu, kendala utama saya itu memang saya lebih senang belajar sendiri. Saya lebih senang belajar dalam keadaan yang tenang, yang tidak terlalu banyak orang di sekitar saya, Bu. Itu kendala, kendala utama saya. Apalagi jika teman-teman hanya dalam proses kerja kelompok itu, mereka biasanya kan ada teman-teman yang hanya ingin bermain, tidak fokus pada pelajaran. Sehingga itu bisa membuat konsentrasi saya dalam belajar itu terganggu, Bu. Itu yang sangat saya rasakan, Bu. Jika belajar dalam bekerja kelompok. Iya. Jadi kalau saya bisa tarik kesimpulan dari kendala yang kamu hadapi itu kamu tidak bisa berkonsentrasi ya jika bekerja kelompok karena mungkin karena ada teman yang bermain dan sebagainya. Tapi apakah ada solusi yang kamu temukan untuk mengatasi masalah atau kendalamu ini? Solusi saya mungkin itu yang pertama, Bu. Saya ingin mencoba beradaptasi untuk bisa belajar. Mungkin diawali dulu, Bu, dari kelompok kecil, misalnya sekitar 3 orang. Dan solusi kedua mungkin kelompok kecil itu yang saya bisa memang yang bisa sepemahaman dengan saya. Dari proses itu saya bisa beradaptasi dulu, Bu, mulai dari kelompok kecil untuk bisa belajar bersama dengan orang lain, Bu. Iya. Kira-kira masih ada solusikah yang lain untuk mengatasi kendalanya tersebut? Solusi yang lain itu, Bu, mungkin karena kan saya orangnya, saya menyadari bahwa saya itu orangnya introvert, yang memang lebih senang bekerja dalam situasi sendiri. Saya akan berusaha dari langkah pertama, solusi pertama itu saya ingin beradaptasi, belajar dalam kelompok kecil. Kemudian yang kedua, saya ingin mencari referensi-referensi, belajar bagaimana sehingga saya bisa keluar dari situasi belajar yang hanya ingin belajar sendiri, Bu. Kemudian yang ketiga, mungkin saya ingin selalu bisa berkonsultasi dengan Ibu dan beberapa teman-teman yang bisa membantu saya sehingga bisa keluar dari zona belajar yang memang ingin belajar sendiri, Bu. Terkait dengan solusi yang kamu miliki, kira-kira ke depannya apa saja strategi yang akan kamu ambil untuk mencapai tujuanmu, yaitu dapat menjalin kerjasama dengan orang lain? Kira-kira apa strategi yang akan kamu lakukan? Strategi pertama, Bu, saya ingin mencoba di kelas itu lebih mendekatkan diri dengan teman-teman yang lain.
mendekatkan diri dengan teman-teman yang lain. Misalnya jika Ya. istirahat, saya berusaha untuk mendekati teman-teman yang sepemahaman dengan saya. Bukan berarti saya memilih-milih teman ya Bu, tapi di sini saya berproses untuk bagaimana saya bisa keluar dari masalah saya ini. Yang pertama itu saya ingin mendekati dulu beberapa teman-teman, beradaptasi untuk berdiskusi dalam hal pembelajaran. Kemudian jika ada tugas kelompok, saya ingin memohon kepada guru, ingin mengusulkan kepada guru dan menyepakati bersama teman-teman. Kalau bisa saya dalam pembuatan kelompoknya itu hanya di kelompok-kelompok kecil, kecil-kecil dulu, sehingga saya juga bisa selain konsentrasi belajar, bisa juga bekerja sama dengan teman-teman yang lain, Bu. Oke. Tadi Ananda sudah mengungkapkan beberapa strategi yang akan diambil untuk mencapai tujuannya ya. Nah, dari strategi yang kamu miliki ini, apakah ada yang sebagai prioritas untuk kamu lakukan lebih awal? Ya Bu, yang ingin saya prioritaskan yang pertama itu saya yang pertama berupaya mencari referensi bagaimana bisa belajar dalam keadaan kerja kelompok. Kemudian yang kedua yang ingin saya memang betul-betul laksanakan sehingga bisa terlepas dari masalah saya ini Bu, saya ingin lebih mendekatkan diri kepada teman-teman karena itu tadi ada beberapa yang bisa saya lakukan. Saya bisa melakukan komunikasi yang baik sehingga dari pendekatan saya bersama teman-teman itu melakukan komunikasi, mudah-mudahan saya bisa lebih nyaman apabila melakukan pembelajaran atau berdiskusi dengan kelompok. Iya, oke, itu prioritas kamu ya. Mudah-mudahan kamu bisa melakukan itu. Lalu bagaimana cara kamu mengantisipasi jika terjadi masalah pada saat kamu mau mewujudkan rencana aksimu tersebut? Ya, mungkin dalam sebuah proses berubah itu akan ada kendala-kendalanya, Bu. Tapi saya akan terus berkomitmen, terus berusaha mengantisipasi kendala itu dan fokus pada tujuan saya untuk bisa merubah diri, belajar dalam mengubah pola belajar saya yang tadinya memang senang belajar sendiri sehingga bisa belajar dalam kelompok walaupun tahap awalnya itu kelompok kecil. Jadi saya akan terus berkomitmen berusaha mencarikan menjaga apa yang sudah saya putuskan, berkomitmen untuk merubah diri dari pola belajar sendiri menjadi belajar dalam kelompok-kelompok kecil, Bu. Oke, jadi tadi kamu sudah menguraikan apa saja strategi dan bagaimana kamu menghadapi kendala. Termasuk tadi saya mendengar kamu akan berusaha mencari referensi-referensi bagaimana belajar dengan baik, bagaimana belajar kelompok ya dan menjalin kerjasama dengan teman yang lain. Dan tadi saya juga mendengar kamu akan lebih memahami gaya belajarmu ya. Oke. Tapi kira-kira dari strategi yang kamu ungkapkan ini, berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk melakukan rencanamu ini? Ya, ini bukan merupakan proses merubah pola belajar yang menurut saya pola belajar saya itu tidak salah, tapi memang mungkin dibutuhkan saya juga bisa bekerja sama dengan orang lain. Jadi saya mungkin membutuhkan waktu yang cukup lama, kurang lebih 1 bulan untuk bisa keluar dari permasalahan saya ini, Bu. Ya, mudah-mudahan ya kamu nantinya bisa menghadapi masalah kamu. Lalu kira-kira apa komitmen kamu terhadap rencana aksimu ini? Itu tadi Bu, saya terus berkomitmen menjaga konsisten dengan apa yang sudah saya putuskan. Saya akan beradaptasi dengan teman-teman di sekolah
teman-teman di lingkungan rumah saya, Bu. Kemudian saya akan terus mencari referensi bagaimana bisa nyaman belajar dalam kelompok ya. Dan mungkin saya akan membutuhkan beberapa bantuan-bantuan dari orang tua saya, teman-teman saya, dan guru-guru saya di sekolah, Bu. Oke. Tadi kamu mengatakan bahwa kamu akan meminta bantuan dari guru, dan orang tua dan temannya. Apakah masih ada pihak yang dapat membantu kamu dalam menjaga komitmenmu? Mungkin pihak yang bisa membantu saya, Bu, itu adalah sahabat-sahabat saya, Bu. Dari sahabat-sahabat saya di sekolah mungkin bisa membantu saya bagaimana bisa berdiskusi dengan baik bersama kelompok-kelompok dalam belajar kelompok, Bu. Kalau pihak yang lain ada lagi kira-kira yang bisa membantu kamu kalau di sekolah? Ya mungkin itu hanya itu, Bu. Guru, teman-teman sahabat-sahabat saya di sekolah, kemudian iya, Bu. Oke, mudah-mudahan kamu bisa menyelesaikan masalah kamu ya. Nak, bagaimana perasaannya setelah kita berbicara hari ini? Ya, perasaan saya, Bu, sudah lega karena saya juga bersyukur karena mendapat perhatian dari Ibu. Perasaan saya sudah lega, sudah plong, dan insya Allah saya akan berusaha merubah pola belajar saya yang tadinya hanya senang belajar sendiri, bisa ikut belajar dalam kelompok saya di kelas, Bu, maupun di sekolah. Oke, Nak Aksari, tetap semangat ya. Sampai Bu, ketemu kembali. Kasih, Bu. Terima kasih, Bu, atas perhatiannya. Ya, demikian Pak, Bapak Fasilitator yang saya hormati, demikian proses coaching untuk kasus pertama di mana saya sebagai coach dan Ibu Aksari sebagai coach dan Pak Naim sebagai pengamat. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Jumriati. Ini bagus ya. Nah, ini yang ditampilkan dari kelas B yang pertama ya. Kelas B. Nah, ini silakan pengamatnya. Pak Naim ya. Ya, siap Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, secara garis besar saya apresiasi. Terus terang saya untuk mencari celah untuk saya rasa untuk coachingnya ini sangat terstruktur dengan sangat rapi, Pak. Ya, mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi sampai tanggung jawab dan komitmen. Dan di awal-awal juga mungkin untuk sesi tujuan mungkin bisa lebih agak diperkaya lagi mungkin karena kesannya ya terlalu cepat mungkin langsung ke ya karena ya mungkin ada beberapa pertanyaan saja mungkin di situ. Tapi secara garis besar sudah sesuai dengan struktur Tirta mungkin. Kemudian di sesi rencana aksi mungkin atau di rencana saya kurang paham juga. Di situ ada pertanyaan tentang mencari solusi ketika rencana yang sudah direncanakan itu terkendala. Nah, di sini poin yang saya garis bawahi. Artinya coach di sini sangat jeli melihat ya kan bahwa rencananya itu kan biasa kadang tidak sesuai dengan rencananya. Jadi coach memberi stimulus kepada coachnya sini bahwa ketika rencanamu itu terkendala, apa solusi yang akan kau ambil? Nah, ini poin yang saya anggap belum ada tadi di penampilan tadi, mohon maaf, tapi ini yang saya amati dan ini yang menarik juga, artinya meluas.
Kemudian untuk di sesi komitmen dan tanggung jawab, saya rasa tidak ada hal yang sangat aneh, tapi ini sudah sesuai bagus sekali dan ditutup juga dengan pembicaraan yang tetap hangat, ya. Artinya kesannya di sini tidak menggurih dan itu luar biasa sekali dari Ibu Jom. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Terima kasih Pak Naim. Itu hasil pengamatannya. Nah, dari yang lain mungkin bisa memberikan komentar. Ini Bu Dharma, silakan Bu Dharma. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Uh, untuk Ibu Aksari dan Ibu Jumriati mengenai kasus 1 saya sangat apresiasi karena sudah jelas mengenai tujuan identifikasi rencana rencananya aksinya dan tanggung jawabnya itu sudah jelas. Nah, di tujuan di mana coaching yaitu Ibu Jumriati itu sudah menjelaskan mengenai sudah jelas apa tujuannya, apa tolak ukur keberhasilan.